Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, Bu. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan sistem ventilasi tambang, di mana ini mencakup bab 6, 7, 8. Oke, boleh next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kami. Yang pertama, nama aku Jerry Jasasi, Bu. Dengan ujung NIM 066 dari kelas B Indralaya. Dan teman saya. Nah, saya Hafiz Mundiar dari kelas B Indralaya. Oke, terutama kita harus eh, dimulai dengan pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah sistem ventilasi dalam tambang bawah tanah bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman dan juga nyaman dengan menyediakan udara segar, menghilangkan gas berbahaya, serta mengontrol suhu dan juga kelembapan udara. Jadi sistem ventilasi tambang ini itu yang mengatur semua dari udara, keluar masuknya udara dan juga gas-gas beracun. Boleh next slide. Nah, untuk fungsi ventilasi tambang ini sendiri itu ada beberapa macam seperti supply supply oksigen yang saya bilang tadi, keluar masuknya udara, dan juga eliminasi gas beracun dan juga pengurangan debu, di mana eh, penyuplaian oksigen bagi pekerja dan juga alat berat untuk memastikan operasi berjalan lancar. Dan di sini juga ada eliminasi gas beracun, di mana ini menghilangkan gas beracun seperti CH4, CO2, dan H2S yang berbahaya bagi kesehatan para pekerja. Dan pengurangan debu tentunya menjadi fungsi ventilasi tambang, di mana ini untuk mengurangi konsentrasi debu dalam tambang untuk mencegah masalah pernapasan, di mana kita ketahui debu ini juga mempengaruhi kesehatan bagi para pekerja. Selain itu juga ventilasi tambang juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan juga kelembapan untuk kenyamanan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan juga aman. Oke, boleh next slide lagi. Di sini ada prinsip ventilasi tambang, di mana prinsip ini yaitu ada tiga, eh, perbedaan suhu, hambatan udara, dan juga mekanika fluida. Di mana perbedaan suhu ini itu ialah udara mengalir dari daerah bersuhu lebih rendah ke suhu lebih tinggi karena perbedaan densitas. Terus ada juga hambatan udara, yaitu jalur udara dengan hambatan lebih kecil akan lebih banyak dilalui udara, mengikuti prinsip resistansi minimum. Dan tadi mekanika fluida, yaitu hukum mekanika fluida menjadi dasar dalam perhitungan ventilasi, di mana termasuk tekanan dan juga kecepatan aliran udara itu sendiri. Boleh next slide. Nah, untuk jenis-jenis ventilasi tambang itu sendiri itu ada tiga, di mana kami membagikannya yaitu menjadi ventilasi alami, ventilasi mekanis, dan juga ventilasi campuran. Ventilasi alami ini sendiri yaitu mengandalkan perbedaan tekanan atmosfer dan suhu untuk menggerakkan udara. Terus ada ventilasi mekanis yaitu menggunakan kipas utama dan sekunder untuk mengatur sirkulasi udara secara paksa. Dan ada ventilasi campuran, di mana ventilasi campuran ini merupakan kombinasi, di mana ventilasi alami dan juga mekanis untuk efisiensi optimal dan juga kontrol yang lebih baik tentunya. Pemilihan jenis ventilasi tergantung pada kondisi tambang, kedalaman, dan keberadaan gas berbahaya. Ventilasi mekanis lebih umum digunakan di tambang modern karena lebih andal atau mungkin lebih efisien efektif untuk digunakan pada tambang itu sendiri. Ya, boleh next slide. Airflow Direction Control, di mana airflow ini ada empat, itu British, regulator, pintu ventilasi, dan juga ventilasi tambahan. Di mana British ini yaitu sekat untuk mengarahkan aliran udara ke area yang membutuhkan. Regulator itu sendiri yaitu mengatur distribusi udara dalam tambang. Terus ada pintu ventilasi, di mana ini digunakan
untuk mengatur distribusi udara dalam tambang dan juga mengontrol mengontrol jumlah udara keluar masuknya. Terus ada ventilasi tambahan, di mana ventilasi tambahan ini untuk memastikan udara mencapai area kerja yang jauh dari saluran utama dan juga meningkatkan efisiensi udara itu sendiri. Oke, boleh next slide lagi. Terus resisten dan pressure drop. Jadi di sini ada resisten dan juga pressure drop, di mana resistensi udara itu sendiri artinya adalah hambatan dalam sistem ventilasi yang disebabkan oleh ukuran dan bentuk saluran udara serta kekasaran permukaan. Eh, dan juga pressure drop itu sendiri memiliki arti yaitu penurunan tekanan udara akibat hambatan dalam aliran udara. Tambang yang mempengaruhi efisiensi ventilasi. Nah, ini terdapat perbedaan antara pengertian dari resistensi udara dan juga pressure drop tentunya. Dan di sini juga ada optimasi desain, di mana optimasi desain ini mengoptimalkan desain saluran udara untuk dapat mengurangi hambatan ini dan menjadi meningkatkan efisiensi ventilasi itu sendiri. Oke, boleh next slide. Nah, di sini ada beberapa faktor dari resistensi udara yang saya sebutkan tadi. Itu ada gesekan udara, hambatan peralatan, dan juga ada struktur saluran. Di mana gesekan udara ini itu dengan dinding terowongan yang kasar untuk meningkatkan resistensi. Jadi, jika gesekan udara itu terjadi di dinding terowongan, itu akan meningkatkan resistensi udara itunya sendiri. Terus ada hambatan peralatan, di mana hambatan ini berakibatkan peralatan dan belokan dalam jalur udara mempengaruhi aliran udara. Jadi hambatan ini itu bisa ya membelokkan udara dari resistensi udara itu sendiri. Terus ada struktur saluran, di mana struktur dan ukuran saluran udara mempengaruhi efisiensi aliran. Saluran yang lebih besar itu akan mengurangi resistensi. Sedangkan saluran yang lebih kecil itu akan memperbesar resistensi. Oke, boleh. Next slide. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rumus resisten dan pressure drop. Seperti yang kita lihat bersama di layar, ini merupakan rumus resistensi dan pressure drop. Rumus-rumus ini membantu dalam perhitungan dan perencanaan sistem ventilasi yang efektif. Selanjutnya yaitu kebutuhan udara dalam tambang. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu untuk oksigen atau untuk bekerja. Yang kedua gas berbahaya. Yang ketiga kecepatan udara. Eh, untuk bekerja ini sendiri kebutuhan oksigen yaitu 0,01 mm per detik. Gas berbahaya 0, tambang dengan gas berbahaya membutuhkan 0,1 meter kubik per detik per pekerja. Kecepatan udara yaitu kecepatan aliran udara ideal adalah 0,3 sampai 2,5 meter per detik tergantung kondisi tambang. Untuk menghitung kebutuhan udara yang tepat sangat penting, memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja tambang. Ventilasi yang memadai membantu menjaga konsentrasi gas berbahaya dan debu tetap rendah. Yang selanjutnya yaitu jenis kipas ventilasi, yaitu ada tiga. Yang pertama itu axial fan, yang kedua centrifugal fan, yang ketiga exhaust fan. Yang pertama itu axial fan menghasilkan aliran udara besar dengan tekanan rendah. Gambarnya bisa dilihat di layar. Yang kedua, centrifugal fan cocok untuk tekanan tinggi dengan volume udara sedang. Lalu yang ketiga, exhaust fan berfungsi untuk menarik udara kotor keluar dari tambang. Yang selanjutnya, perencanaan ventilasi tambang. Di perencanaan ini ada 4. Yang pertama itu adalah mengevaluasi jenis tambang dan jumlah pekerja. Yang kedua, memastikan sirkulasi udara yang cukup di setiap area tambang. Yang ketiga, mengontrol kontaminan seperti gas dan debu. Dan yang terakhir, menyesuaikan kapasitas kipas dengan kebutuhan tambang. Di slide ini yaitu monitoring dan keselamatan ventilasi. Penggunaan sensor untuk mendeteksi gas dan debu.
Yang kedua, pemakaian pintu ventilasi dan regulator untuk menjaga keseimbangan aliran udara. Dan yang ketiga, rencana darurat untuk mencegah insiden seperti kebakaran atau ledakan gas. Selanjutnya yaitu standar dan regulasi ventilasi tambang. Ada dua standar atau regulasi. Yang pertama itu regulasi nasional dan yang kedua regulasi internasional. Regulasi nasional yaitu mengacu pada Kementerian SDM dan ketiga pertambangan, sedangkan regulasi internasional ada tiga yaitu MSHA atau Mine Safety and Health Administration, yang kedua OSHA, Occupational Safety and Health Administration, dan yang ketiga ILO, International Labour Organization. Oke, mungkin itu saja dari presentasi kami. Lebih dari kurang, kami juga memohon maaf dan jika kami memiliki kata-kata yang salah, kami juga memohon maaf, Bu. Dan kepada Allah kami juga memohon ampun. Kami cukupkan presentasi kami pada kali ini.